Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahlal jannah ayahtajuna ilal ulama'i fil jannah. Inna ahlal jannati setuhuni ahli swarga iku layahtajuna yakti bodo butuh sapa ahlul jannah ilal ulama'i maring para ulama fil jannati ing dalam swarga. Wa dzalika uta mengkono yahtajuna niku iku annahum sutuni ahlul jannah iku yazuruna bodho ziarah sop ahlul jannah Allah ing Gusti Allah Ta'ala mahulur Allah fi kulli jum'atin ing dalam saben-saben Jumat. Setiap minggu, setiap hari Jumat. Fayaqulu moko dawuh sapa Allah tamannau arep-arep sira njaluk sira alaya ing atas ingsun ma ing perkara syi'tum kang karep sira kabeh. Fa'il tafituna moko padha noleh sapa mengkono ahlul jannah ilal ulama'i maring para ulama. Ilal ulama'i maring para ulama fayaquluna mongko ngucap sapa ahlul jannah madza natamanna madza ing opo natamanna arep-arep kita fayaquluna monggo ngucap sapa ulama tamannau ngarep-ngarep sira kabeh alihi ing atase Allah kadza ing mengkene wa kadza lan mengkene. Fahum monggo utai mengkono ahlul jannah iku yahtajuna butuh sapa ahlul jannah. Fahum mongko ahlul jannah iku yahtajuna butuh sapa ahlul jannah ilaihim maring ulama fil jannati ing dalam swarga. Fil jannati ing dalam swarga kama yahtajuna kaya oleh butuh sapa ahlul jannah ilaihim maring ulama fit dunya ing dalam dunya. Rawahu Ibnu Asakir an Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kebutuhan manusia kepada ulama di dunia sampai besok di surga. Besok di surga mereka itu juga tetap butuh sama ulama, karena mereka juga tidak tahu apa yang dibutuhkan di akhirat itu. Sehingga kalau mereka ditanya oleh Allah, kamu minta apa? Mereka berunding dengan para ulama. Di dunia mereka butuh sama ulama, sampai besok di surga mereka juga perlu bertemu dengan para ulama. Inna ahlal ma'rufi setuhune ahli kebagusan fid dunya ing dalam dunya hum ya ahlul ma'ruf iku ahlul ma'rufi ahli kebagusan fil akhirati ing dalam akhirat. Wa inna awwala ahlil jannati lan setuhune kawitane ahli swarga apane duhulan mlebune al jannata ing swarga hum ya mengkono ahlul jannah iku ahlul ma'rufi ahli kebagusan. Rawahu At-Tabrani. Jadi apa yang dilakukan manusia di dunia ini ya, akan dipetik hasilnya kelak di akhirat ya.
balasan apa yang dia lakukan di dunia ini akan ditemukan kelak di akhirat. Dan balasannya ini sesuai dengan perbuatannya. Orang-orang yang ahli berbuat baik di dunia akan mendapat balasan baik di akhirat. Begitu juga sebaliknya, orang yang ahli kemungkaran mendapatkan balasannya ya. Makanya dari riwayat kullu insanin yuhsyaru ala ma mata alaih. Semua orang akan dikumpulkan seperti apa dia mati ya. Kalau mati baik, dia akan dalam keadaan baik, ataupun sebaliknya. Orang-orang yang mati dalam keadaan baik ya, itu berpisah dari tubuhnya, rohnya berkumpul nanti dalam keadaan bersama orang-orang baik. Begitu juga orang-orang yang jahiliyah. Besok mereka akan masuk surga sesuai dengan urutan kebaikannya. Inna awwala ahlil jannah dukhulan al-jannah hum ahlul ma'ruf. Yang pertama kali besok masuk surga ya orang-orang yang ahli berbuat kebaikan. Makanya kebaikan itu lakukan dimanapun ya. Semakin banyak akan semakin kita dapatkan hasilnya kelak di akhirat. Rawahu Tabrani. Inna awwala ma yujaza bil abdul mu'min ba'da mautihi ayyughfara li jami'i man tabi'a janazatah. Rawahul Baihaqi. Inna awwala ma sudah kaitane perkara yujaza kang tin balas bi iklan masopal abdu kawula al mukminu kang mukmin ba'da mautihi sause matine al mukmin iku ayu fara yen to den ngapura li jami iman maring sakabehane wong tapi akan anut sapa man janazah tau ing jenazai al mukmin. Orang mukmin akan dapatkan balasan kebaikan. Pertama kali ketika dia meninggal, balasannya itu berupa ampunan bagi orang yang mengikuti jenazahnya, orang yang mengiringi jenazah dari rumah sampai ke kuburan dia. Makanya besar sekali pahalanya Rek. Kalau ada tetangga mati, saudara atau siapapun ya, kalau kita punya waktu, ikutlah ya. Takziah itu jangan cuma datang ngobrol. Hendaknya orang takziah itu sebaiknya ikut sampai ke kuburannya ya. Orang-orang yang ikut mengantar jenazah sampai ke kuburan itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menghormati jenazah orang mukmin siapapun ya, apalagi saudara, apalagi tetangga. Ini gara-gara corona ini kan kasihan orang mati. Dulu-dulu kalau ada orang mati kan tetangga mesti kompak ya. Orang mesti saling tolong menolong. Tradisi masyarakat kita ini bagus ya. Orang Jawa khususnya tradisinya kalau ada kesusahan, kematian ini bagus sekali ya. Tapi gara-gara corona ini bisa menipis. Sekarang ini kalau ada orang mati, yang takziah tambah sedikit ya. Bahkan nggak jarang kesulitan cari pengurus jenazah itu. Isu corona ini betul-betul membuat orang menjadi berubah ya. Dulu kalau ada kematian orang gerumbul-gerumbul, sekarang kadang-kadang malah di daerah itu sedikit sekali ya. Yang merawat jenazah juga sedikit karena ketakutan yang bernama corona.
Sebetulnya tidak perlu ketakutan berlebihannya. Waspada iyalah, namanya penyakit kita waspada. Tapi tidak usah terlalu takut ya. Tadi malam itu saya dapat inspirasi dongeng masa lalu di kitab. Ada tikus bisa membunuh macan. Jadi ada ini dongeng aja ya. Ketakutan itu membahayakan gitu loh. Jadi ada macan menantang semua hewan untuk bisa membunuh dia karena dia merasa sangat hebat. Lah ada tikus yang berani. Tikus mengatakan pada macan, saya bisa membunuh kamu dalam tempo 1 bulan. Heran macannya, kok bisa? Berani kamu, berani. Temenan tak? Temenan. Awas ya. Kalau kamu tidak bisa membunuh saya 1 bulan, tikus kamu saya remuk, etet-etet kamu. Ternyata apa yang terjadi? Minggu pertama macan yang diancam oleh tikus ini geli-geli, ketawa-ketawa. Tikus apa itu bunuh saya? Ketawain. Tapi minggu kedua macan mulai takut. Jangan tikus sakti. Jangan-jangan tikus itu punya. Dia mulai ragu-ragu, mulai gak iso turu. Minggu ketiga tambah bingung ya. Jangan-jangan itu tikus ajaib. Jangan-jangan punya senjata. Jangan-jangan saya dibunuh. Akhirnya dia gak bisa. Minggu keempat tambah takut dia. Yakin, wah hebat. Minggu keempat dia sakit mati ya. Jadi tanggal yang dijanjikan semua datang melihat macan itu benar-benar mati. Mati karena digigit tikus, mati karena ketakutan pada. Kita ini jangan sampai menjadi macan yang mati karena tikus gitu. Orang terlalu takut itu berbahaya ya. Ya bisa jadi mati gitu. Orang sembunyi terus ya mati tetap. Makanya menghadapi virus ini ya hati-hati ya, bawa ini apa ini sanitizer, pakai masker, bagus lah. Tapi jangan kemudian sangat ketakutan sehingga tidak kemana-mana ya. Nggak ngaji, gak mondok, gak nang masjid, terus kata lapo. Kita tetap waspada ya. Muka-muka corona ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus jaga kesehatan iya, tapi tidak perlu takut berlebihan. Inna buyutallahi ta'ala fil ardi al masajid. Inna buyutallahi setiap biro-biro omai Allah fil ardi dalam bumi iku al masajidu biro-biro masjid. Rumah Allah di bumi ini ya masjid ya. Masjid itu rumah Tuhan. Bukan berarti Allah tinggal di situ, tapi itu tempat untuk mengagungkan Allah. Wa inna haqqa sedune iku tetep alallahi ing atase Allah. Ayyukrima tayyan muliakan sapa Allah man ing ziarah kang ziarah sapa man ing Allah. Nah, karena masjid itu rumah Allah, maka pasti Allah akan menghormati siapa yang berkunjung kepadanya. Kita saja ya, manusia ini, kalau ada tamu kan mesti dihormati. Ada tamu ini budaya kita, apalagi budaya orang timur. Tradisi kita ini kan mesti menghargai tamu. Siapapun tamunya pasti dihormati. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang datang ke masjid, siapa yang datang ke masjid dimanapun, apalagi Baitullah, masjid di Mekah, itu seakan-akan dia telah datang berkunjung kepada Allah ya. Rumah Allah di bumi ini ya masjid itu ya. Siapa orang datang ke masjid ya, maka berarti dia telah mengunjungi Allah, dan pasti Allah akan memuliakan dia ya. Banyak sekali hadis tentang keutamaan masjid ini. Kemarin kita membaca hadis
Allah akan menghilangkan cobaan belai dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Makanya di situasi corona ini ya masjid jangan dikosongkan ya. Mungkin perlu dijaga ya. Bagaimana orang ke masjid perlu pakai masker. Orang ke masjid supaya membawa sajadah sendiri, itu bagus. Umpamanya di masjid sekarang pakai social distancing, diberi jarak, boleh lah. Tapi tidak perlu ditutup ya. Saya sejak awal merasa masjid itu jangan dianaktirikan. Pasar buka, masjid ditutup, untuk apa gitu. Sedangkan orang di masjid itu kan hadap ke barat semua. Kalau di pasar kan berhadap-hadapan. Jelas bahayanya di masjid lebih sedikit ya. Orangnya suci, mandi, wudu, cuci tangan, pasti lebih baik ya. Makanya di musim-musim susah seperti ini ya, masjid harus tetap jalan ya. Masjid harus tetap dibuka, jangan jadi pelit. Saya lihat di medsos beberapa masjid memberi tulisan musafir dilarang mampir. Nah, itu untuk apa masjid ya? Jangan berlebihan ya, tidak perlu takut berlebihan. Sampai ada masjid yang melarang orang musafir berhenti sholat. Untuk apa gitu? Kita ini jangan terlalu takut ya. Virus itu memang bahaya, iya. Sejak dulu kita ini kan ya banyak loh ancaman selain virus banyak. Kamu naik sepeda motor ugal-ugalan itu bahaya ya. Orang mati karena kecelakaan. Tapi kami tetap aja sepedaan gak helman ya biasa. Lu gak wedi ya. Yang lebih ajaib itu rokok. Sudah ditulis rokok membunuhmu. Kalau gak wedi apa kok sedot aja. Kalau ada corona kan kok gupuh tuku masker. Rokok itu kan sudah jelas itu tulisi. Bagaimana? Rokok membunuhmu. Tapi kan kok si rokokan. Nah, orang Indonesia ini pemberani nih. Mau seru rokok membunuhmu ya disedot terus. Oh saya kait corona wedi gak karu-karuan. Boleh lah orang itu waspada, tapi tidak usah terlalu takut ya. Takut ini nama fobia. Ketakutan ini macam-macam ya. Ada orang takut cecak, ada orang takut hantu, ada orang takut ini, takut itu penyakit sebetulnya. Waspada bagus ya. Jaga kesehatan bagus. Bahkan hari ini kita mengenal istilahnya new normal. New normal itu sebetulnya bagi Islam itu normal. Apa cuci tangan itu kan normal. Islam mengajarkan cuci tangan minimal 1 hari wudhu 5 kali ya. Pakai sanitizer ya bagus-bagus saja. Bersih itu kan bagus ya. An-nadhafatu minal iman. Jadi new normal ini sebetulnya kembali ke ajaran Islam. Islam menyuruh kita wudhu minimal 5 kali. Islam menyuruh kita mandi junub, mandi sunnah, pakai minyak wangi. New normal ini sebetulnya normal bagi kita umat Islam. New normal ini ya kembali ke ajaran Islam. Ajaran bersih itu ajaran Islam ya. Makanya tidak perlu takut ya. Dan masjid itu rumah Allah ya. Salah satu orang yang dijamin masuk surga, salah satu kelompok yang besok di akhirat dilindungi Allah di hari kiamat adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya kecantol di masjid. Maksudnya dia itu selalu ingin kembali ke masjid. Jamaah zuhur pulang, asar balik lagi, maghrib balik lagi. Orang yang selalu ingin kembali ke masjid ya. Ya musola ini sama dengan masjid ya, tempat sholat.
tempat sujud. Orang yang selalu kerasan di masjid itu bagian dari ahli surga. Makanya jangan dianaktirikan masjid. Corona kok masjid yang salah. Masjid tetaplah jaga kesehatan penting ya. Tapi masjid ya penting ya. Bahkan Presiden Amerika Donald Trump menyuruh masjid dibuka. Karena tidak ada yang bisa menghilangkan kesedihan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang percaya itu. Apa? Dokter ya tidak mampu, teknologi tidak mampu ya. Kita ini corona ini mengingatkan kita sesuatu yang di luar kesadaran selama ini. Selama ini orang kan gak mikir kalau hidup ini bisa dikalahkan oleh virus kuwecil ya. Corona ini kan virus. Namanya virus yang kuwecil sekali kan. Tidak terlihat mata. Baru sadar sekarang kita ini betapa rapuh manusia ini. Dulu-dulu kan orang sudah sekian tahun terakhir ini kan sepertinya sudah hampir tidak ada yang ketakutan apapun. Takutan. Nah, virus ini cara Allah mengingatkan kita benda kecil ini ternyata berbahaya. Kaya bisa virus yang tidak. Jadi virus ini membuat kita kembali sadar. Makanya banyaklah berdoa ya. Tidak ada yang bisa menghilangkan musibah ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholawat ini menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar ini orang yang hidup demi ya. Bahkan Imam Ibnu Hajar itu anaknya meninggal karena wabah. Kalau zaman dulu namanya taun. Ya seperti inilah. SARS ini kan taun. Menurut kesimpulan Ibnu Hajar yang mengalami musim-musim sulit pada zaman itu, beliau mengatakan yang bahwasanya anfa'u syai'in fi ta'un as-salah la sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling bermanfaat ya. Hal yang paling menolong kita seperti ini memperbanyak sholawat. Makanya saya ingatkan semuanya ini hendaknya tetap baca, baik itu sholawat tibil kulub, sholawat nari, sholat yang lain ya. Perbanyak baca sholawatnya. Salah satu ikhtiar batin, muka-muka kita dilindungi Allah dari virus corona ini. Tidak ada yang bisa melindungi kita. Dokter aja mati ya. Dokter yang dilengkapi baju astronot berlapis-lapis masih tembus ya. Sudah berapa yang mati karena ini corona ini. Ini apa? Dokter ini kan sudah mantap ilmunya ya. Kedokteran sudah top, masih mati ya. Kita ini ya kalau secara akal dokter aja mati ya. Menteri aja kena ya. Tapi kita alhamdulillah sampai hari ini karena kita masih dilindungi oleh Gusti Allah. Makanya kita jangan berhenti berdoa ya. Nanti saya minta new normal di pondok ini baca sholawat diperbanyak, termasuk baca Rotibul Haddad ya. Supaya kita dibentengi Allah dari semua penyakit-penyakitnya. Inna shadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabb. Inna shadaqata sirri, sedene sedekah sirri iku tudfi'u bisa mateni
membunuh, memadamkan. Ghadabar Rabbi ing bendune pangeran. Baik daripada sedekah terang-terangan. Kemarin dalam kitab Ihya, lakukan terang-terangan atau secara diam-diam itu lebih bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Kamu menyembunyikan dan kamu berikan pada orang-orang fakir, itu lebih bagus. Kenapa? Karena sedekah sirri ini lebih murni, lebih bersih dari riya, lebih bersih dari sum'ah ya. Banyak sekali sampai kemarin dalam kitab Ihya, para ulama banyak yang berusaha supaya sedekahnya tidak dilihat orang. Beri sedekahnya itu pada orang yang tidak dikenal, sedekah pada orang buta, dan orang lain tampak kalau dia yang memberi. Sedekah sirri. Terangan bukan berarti kalau sedekah harus sirri ya. Sedekah terang-terangan juga bagus apabila ada tujuan memberi contoh ya, menggerakkan orang supaya bersedekah, itu juga tidak apa-apa. Ada sedekah ini bagus semua. Walaupun terang-terangan itu bagus. Cuma sedekah sirri memang lebih bagus. Sama dengan sholat sunnah ini. Sholat sunnah yang lebih bagus sholat tahajud tengah malam. Karena apa? Lebih ikhlas ya. Tidak tampak orang lain ya. Tapi sholat tahajud bagus, sholat duha juga bagus, sholat yang lain juga bagus. Memang sedekah sirri lebih bagus, sholat tahajud lebih bagus. Tapi semuanya ada kebaikannya ya. Wa inna silaturrahmi lan sedune silaturrahim. Silaturrahim iku tazidu nambahi apa silaturrahim fil umri ing dalam umur. Silaturrahim, silah itu artinya menyambung ya. Menyambung, rahim hubungan kerabat ya. Menyambung hubungan sanak famili nih loh. Silaturrahim itu sebetulnya lebih khusus adalah menemui saudara-saudara ya, misanan, mindoan ya. Itu silaturahim. Silaturahim ini banyak faedahnya. Termasuk ini tazidu fil umri. Silaturahim itu membuat umur kita tambah panjang. Apakah ditambah umurnya? Ada pendapat ulama bisa jadi memang demikian, atau yang ditambah itu berkahnya. Bisa jadi umurnya tetap jatahnya 50 tahun 50, tetapi berkahnya ini panjang. Banyak ulama pada zaman dahulu umurnya ini pendek tapi berkahnya panjang. Contoh Imam Nawawi. Imam Nawawi yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin itu umurnya cuma 40 tahunan. Tapi karyanya tidak habis sepanjang masa. Dan umurnya itu berkah. Kitab yang dikarang Imam Nawawi itu kalau dikumpulkan hari ini bisa berkarung-karung ya. Banyak sekali ya. Yang seakan-akan umurnya sekian itu tidak cukup dibanding umurnya dengan karyanya lebih banyak ya. Seakan-akan mustahil. Orang hari ini kan sudah ada ketik, komputer bisa cepat. Zaman dahulu tulisan tangan. Tapi bisa ngarang kitab sampai puluhan jilid ya. Jilid besar-besar. Itu contoh umur yang berkah ya.
Umurnya mungkin tidak panjang, tapi berkahnya panjang. Kebaikannya bisa dilakukan lebih banyak. Kan itu lebih berarti daripada umur panjang. Umurnya 80 tahun, tapi stroke gak mati-mati. Ya apa gunanya? Tidak produktif ya. Silaturahim itu menambah umur, menambah berkah ya. Umurnya menjadi berkah ya. Atau mungkin umurnya memang betul-betul tambah. Wa inna sholai al-ma'rufi lan sudini pira-pira penggawe bagus ikutaki ngrekso apa sonaiul ma'ruf masari as-su'i ing pira-pira mati kang olong. Maksudnya masori asu itu kematian yang mengerikan. Perbuatan baik itu membuat kita dihindari dari kematian yang masori asu, mati yang jelek ya, atau mati secara su'ul khatimah. Orang ini akan mati sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau ahli ke masjid, mungkin matinya di masjid. Ahli sholat, mati sholat. Ahli zikir, mati zikir gitu. Lah, orang-orang yang berbuat baik, suka menolong orang lain, suka membantu orang lain, itu akan matinya dalam keadaan baik. Karena dia selama hidupnya selalu membiasakan berbuat baik ya. Kepada siapapun ya. Lakukan kebaikan kepada siapapun, yang kamu kenal ataupun tidak kenal. Wa inna qawla la ilaha illallah, lan setune pengucap la ilaha illallah iku tadfa'u bisa nolak apa kalimah la ilaha illallah tis'atan ing songo wa tis'ina lan 90 apane baban lawange minal balai saking belai. Jadi faedah zikir la ilaha illallah itu bisa mencegah, menolak 99 macam bencana. Ini penting ya. Kenapa kita ini harus dilatih mengucapkan zikir la ilaha illallah. Habis sholat itu jangan langsung berdiri ya. Sholat wirid bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, dilatih ya. Biasakan mulut kita berzikir ya. Utamanya afdhalul zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah ini khasiatnya menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa mencegah 99 bahaya. Adnaha utailui anda in iku alhammu susah, menghilangkan kesedihan ya. Kalau kamu urip kok sumpek ya, gak duwe apa sumpek apa sumpek gak duwe ini apapun kesulitan hidupmu ya. Kalau hidupmu terasa kok berat, kalau kamu merasa hidup ini banyak problem, banyak masalah, sedih, susah, jangan lari ke narkoba. Yang terbaik dari kesusahan itu bacalah kalimat la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah itu akan menjadi obat ya. Zikir la ilaha illallah itu menghilangkan 99 macam bencana ya. Inna qawla la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala. Ucapan la ilaha illallah itu bisa menolak bagi orang yang mengucapkannya
99 macam pintu bencana ya. 99 apa mawon. Ya mbuh akeh sakit, kecelakaan, bencana, kesedihan, patah hati, semua masuk ini. Annaha alhammu. 99 ranking kesedihan, yang paling bawah itu kesusahan ya. Orang yang ahli zikir la ilaha illallah akan dihilangkan kesusahannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Makanya ini musim-musim hari ini ya, musim corona ini, ayo perbanyak zikir, ojo nyanyi aja, lupakan yang lain, perbanyaklah zikir. Nyanyi nggak menyelesaikan masalah. Didi Kempot nyanyi ya mati, ya mati. Yang bisa menghilangkan kesedihan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tenang kita ini, kita punya Allah ya. Jangan sedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan takut ya. Tidak ada yang bisa menghilangkan kesedihan hati kita kecuali tangan-tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menyelamatkan kita ini ya Allah. Yang bisa melindungi kita hanyalah Gusti Allah. Lah, salah satu cara supaya hati kita ini tidak susah, musim corona supaya nggak stres, musim corona ini supaya tidak hilang kesadaran, supaya tidak hilang otak waras, supaya tidak panik ya, supaya hati kita bahagia, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Tis'atan wa tis'ina ini bukan batasan ya. Berarti kalau cobaannya 101 ya sama aja. 99 ini hanya, kalau istilahnya ulama itu taksir, menunjukkan semua kesedihan. 99 ini hanya ibarat dari banyaknya. 99 kan angka tertinggi itu. Angka tertinggi kan 1, 9. Setelah 9 berapa? 10, 0 mana ya? 1, 0. Makanya Nabi mengucapkan 99 macam bencana. Artinya bukan berarti 99 pas. Semua masalah, semua problem, 1001 macam kesusahan hidup hanya cukup dengan satu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini perbanyaklah zikir la ilaha illallah, terutama dalam kesedihan. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau kamu sedih, kalau kamu menghadapi situasi yang sangat sulit ya, lepaskan ya. Pikiranmu tidak mampu menyelesaikan hidupmu itu. Yang bisa menyelesaikan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau problem ini sudah sedemikian berat ya, jangan kamu atasi sendiri. Tidak mampu ya. Otak kita ini terbatas. Tapi Allah tidak terbatas. Kalau kamu bersandar kepada Allah, tidak ada yang bisa menghancurkan kita ya. Kalau Allah pegangan kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Makanya dalam problem sesulit apapun, jangan kehilangan kendali ya. Ucapkan la ilaha illallah. Bahkan saya dapat ijazah, bacalah la ilaha illallah 1001 kali ya. Jadi ojo ngantuk wiritan malam tahajud, bacalah la ilaha illallah 1001 kali. Dihitung 1000 siji. Tafaulan, berharap ya Allah 1001 masalah, 1001 problem, hanya butuh satu Allah ya. Hanya cukup satu Allah yang bisa menyelesaikan semua problem kita. Jadi kalau ada kesedihan,
Tidak usah curhat di Facebook. Ya Tuhanku, Facebook bukan Tuhan. Nah, ada orang kok berdoa di Facebook. Ya Tuhan tidak tahu Facebook itu bukan Tuhan. Facebook itu miliknya Mark Zuckerberg. Kamu memohonlah pada Allah ya. Bacalah la ilaha illallah 1001 kali setiap malam. Tahajud bangun baca la ilaha illallah 1001 kali. Terus pasrahkan ya. Ojo ngatur. Sing jenenge pasrah iku ya nyerah. Ya Allah saya serahkan semua. Mana yang terbaik Allah beri kami keputusan jalan. Nah, kalau apapun kita serahkan Allah, pasti Allah lebih ngerti cara menyelesaikan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa pasrah kepada Allah, pasti Allah akan selesaikan. Kita aja kalau dititipi orang pasti hati-hati. Ini titip duit, mesti kita jaga. Apalagi kalau kita titip pada Allah ya. Makanya salah satu wirid yang perlu kita baca itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah bagi kami itu Allah ya. Hasbunallah, kita bersandar pada Allah. Wa ni'mal wakil, Allah itu zat terbaik untuk kita serahkan diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil ini zikir yang luar biasa. Aulia-aulia itu wiritannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya di pondok kita, di pesantren An-Nur 1 ini mengikuti wiritan almarhum Bayi Anwar. Sholah itu wiritannya yaitu setelah istighfar subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Setelah itu la ilaha illallah. Terus sallallahu ala Muhammad. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini penting dalam kesedihan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil ini zikir yang penting ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa zadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika itu sahabat sudah ditakut-takuti musuh, sudah dalam posisi terjepit, disuruh mundur, tidak mau ya. Kamu akan dikeroyok, tidak takut. Fazadahum imana, mereka tambah kuat, tambah iman. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Itu yang jadi pegangan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah, saya pasrah pada Allah. Hidup ini baik buruk di tangan Allah. Hanya tangan Allah yang bisa menyelesaikan problem hidup ini. Makanya ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kamu pasrah pada Allah, fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsasum su. Karena kamu berserah pada Allah, fanqalabu bi ni'matin minallah, mereka akan kembali, situasi akan membalik ya. Kesulitan akan jadi kekuatan. Wa fadlin, anugerah Allah, lam yamsusu, tidak ada kejelekan, tidak ada bahaya ya. Makanya posisi seperti ini saya anjurkan bacalah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, la ilaha illallah. Ini semuanya sudah perlu dibaca ya. Makanya pada sholat itu nanti supaya dibaca itu ya. Habis sholat la ilaha illallah sallallahu ala Muhammad hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini wiritan yang diajarkan oleh kakek saya ya, almarhum Ki Anwar, pendiri pesantren ini. Wiritannya itu la ilaha illallah sallallahu ala Muhammad hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan Imam Abi Hasan As-Sadzili itu mengarang satu kitab khusus khasiat hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi hanya menerangkan faedah hasbunallah wa ni'mal wakil itu dikarang satu kitab namanya As-Sirrul Jalil
fi hasiyati hasbunallah wa ni'mal wakil. Di situ disebutkan siapa orang dawam istiqomah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil pagi sore 450 kali ya. Pagi 450, sore 450. Siapa orang setiap hari baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali pagi sore, insya Allah dimudahkan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesusahannya, kesedihannya, penyakitnya, problemnya, semua akan ditangani oleh Allah. Makanya perbanyak ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Jangan takut ya. Corona ini jangan membuat kamu hilang kesadaran ya. Wa yuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah ya. Kalau kamu mau diserang, mau diancam-ancam, fa inna hasbakallah, Allah yang akan melindungi kamu ya. Hari ini kita diteror hoak. Berita-berita ini cenderung tendensius. Orang mati bergelimpangan, mungkin dia mati berjalan-jalan juga ono ya. Berita ini ruwet. Kita ini kan selalu ditakut-takuti. Ada orang mana itu, ada video di negara mana orang mati jejer-jejer di jalan-jalan kayak sampah. Saya nggak tahu apa benar emang enggak itu ya. Beritanya menakutkan. Gara-gara corona mayat mati bergelimpangan. Nah, mayat mati berjalan-jalan dia malah bingung kan ya. Ini berita ini betul-betul membuat kita semakin takut ya. Tapi jangan takut ya. Kalaupun dunia ini menteror kamu, wa yuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah. Kamu ini dilindungi Allah. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Jadi Nabi itu oleh Allah tidak boleh sedih. Kalau mereka mau mengepungmu, jangan takut. Nabi tidak boleh takut. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin ya. Allah yang akan menolong ya. Moga-moga Allah memberi pertolongan kita semua nih. Corona ini semoga berlalu dan kita sehat-sehat semuanya. Amin Allahumma amin.